Jikalau engkau tidak sanggup menahankan lelahnya belajar, maka engkau harus menahankan pahitnya kebodohan seumur hidupmu. Oleh Pythagoras. Halo semua, kembali lagi dengan saya Alpriska Silalai di channel Smarter Bee. Halo Smarter People, kembali lagi ke video ketiga, masih di sesi topik pertama. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang respon frekuensi sinyal. Jika yang pertama kita sudah belajar tentang apa itu sinyal dan spektrum frekuensi sinyal, yang kedua adalah tentang sinyal digital dan analog, dan yang terakhir ini kita akan mempelajari respon frekuensi sinyal. Nah, berikut ini adalah outline dari perkuliahan kita, ada 8, yaitu yang pertama tujuan dari pembelajarannya, introduction, mengukur respon frekuensi amplifier, kemudian amplifier bandwidth-nya itu apa, single time constant networks, yang keenam adalah classification of amplifier based on frequency response, yang ketujuh adalah kesimpulan, dan yang terakhir adalah referensi. Nah, kita sudah mencapai tujuan pembelajaran kita di 2 video sebelumnya ya. Di video pertama kita sudah tahu 1, 2, 3, dan 4. Di video yang kedua, kita sudah bahas tentang 5 dan 6. Nah, hari ini, yaitu tentang bagaimana respon frekuensi penguat diukur dan cara penghitungannya, terutama dalam kasus sederhana namun umum dari respon tipe konstanta. Apa itu frekuensi, respons, dan frekuensi respons? Oke. Kalau frekuensi rasanya kita sudah tahu di gelombang atau di mata kuliah fisika dasar dan lain itu sudah ada. Namun bagaimana respon frekuensi dalam elektronika? Nah, di sini ada cara untuk mengukur respon frekuensi amplifier. Ada pertanyaan, bagaimana cara memeriksa respon frekuensi? Jawabannya dengan menerapkan input gelombang sinus dari amplitudo V input dan frekuensinya atau omega. Mengapa? Mengapa itu diperlukan? Karena meskipun amplitudo dan fasa dapat berubah, bentuk dan frekuensinya tidak. Jadi cukup dengan menggunakan input gelombang sinus dan amplitudonya itu bisa kita ukur. Nah, this characteristic of sine wave apply to linear circuit is unique. Karena semua karakteristik sinyal gelombang, karena semua karakteristik gelombang sinusoidal yang dihasilkan oleh suatu rangkaian itu selalu unik, tidak pernah ada yang sama persis. Itulah makanya kita cukup dengan mengukur dengan menggunakan sinus gelombang sinusnya itu sudah bisa dipakai untuk mengukur respon frekuensi amplifier. Nah, ini contohnya. Oke, di sini ada sumber AC, di mana V input sama dengan VI sinus omega T, sudah. Di sini ada amplifier, sederhana saja dibuat, maka V outputnya itu bisa dirumuskan dengan V0 sin omega T ditambah fasenya berapa. Input and output are similar for linear amplifier, tapi ini untuk yang linear amplifier. Selanjutnya, cara menghitung respon frekuensi amplifier. Nah, kita menggunakan fungsi T. Fungsi transfer penguat atau disimbolkan dengan T menjelaskan hubungan input-output penguat atau perangkat lain. Sehubungan dengan berbagai parameter termasuk frekuensi input yang diterapkan. Ini adalah nilai yang kompleks sehingga sering didefinisikan dalam istilah besaran dan pergeseran fasa. Nah, biasanya dirumuskan dengan seperti ini. Oke, ini fase shift-nya, yang ini magnitude of gain-nya. Jadi V0 per VI sudah itu bisa dibilang dengan fungsi transfer penguatnya. Ya, kalau kita bilang ini sih sebenarnya sama dengan AV kan, gain dari voltage kan, gitu. Oke, ini adalah amplifier bandwidth. Apa itu bandwidth perangkat? Nah, bandwidth perangkat merupakan rentang frekuensi respon yang besarnya konstan. Misalnya dalam 3 desibel. Jadi kalau dari gambar ini kita bisa lihat ini adalah bandwidth suatu perangkat, maka di daerah rentang berapa itulah dia bandwidth-nya di daerah yang konstan. Nah, untuk amplifier apa yang menjadi perhatian dalam bandwidth utama? Jawabannya adalah bahwa bandwidth melampaui rentang frekuensi yang diharapkan akan diperkuat. Jadi yang bisa melampaui rentang frekuensinya bisa dikuatkan. Nah, ini
STC atau Single Time Constant Networks. Itu apa? Jaringan tunggal konstan waktu atau STC terdiri dari atau dapat diproduksi menjadi. Terdiri dari atau dapat direduksi menjadi satu komponen reaktif atau satu resistansi. Jadi bisa terdiri dari atau ya dikurangin lagi. Yang jelas terdapat dari, yang jelas memiliki satu komponen reaktif dan satu resistansi. Nah, di sini ada dua sangat penting sekali. Yang pertama itu adalah filter lolos rendah, yang kedua adalah filter lolos tinggi. Nah, filter lolos rendah ini melemahkan output pada frekuensi tinggi, memungkinkan untuk frekuensi yang rendah itu lewat, sedangkan filter lolos tinggi melemahkan output pada frekuensi rendah yang memungkinkan frekuensi tinggi bisa lewat. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Kalau kalian ingin frekuensi tinggi yang lewat, kalian bisa pakai filter lolos tinggi. Oke, dan sebaliknya. Nah, konstanta waktu menjelaskan lamanya waktu yang diperlukan transien jaringan untuk menyelesaikan perubahan langkah. Yang ini rumusnya. Sigma sama dengan L per C sama dengan RC. Nah, ini yang low pass filter, yang ini high pass filter. Oke, rumusnya adalah ini. Ini adalah rumus-rumusnya, bisa dibaca nanti masing-masing. Ini adalah bagaimana low pass filter magnitude mulai dari atas kiri, sudah. Kemudian fasenya begitu juga dengan high pass filter. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini. Nah, ini ada mini quiz ketiga. Ujilah penguatan tegangan dengan RI, CI, gain faktor, dan output resistansinya. Nah, ini pertanyaannya. Turunkan voltage gain-nya V0 per Vs sebagai fungsi frekuensi. Nah, dari sini tentukanlah berapa DC gain-nya dan frekuensi 3 desibel frekuensi 3 desibelnya. Oke, ini adalah gambarnya. Selanjutnya, pertanyaannya lagi yang lebih spesifik ya, dan juga ada jawabannya. What is unity gain frequency? How it is calculated? Nah, gainnya itu 0 desibel. Kalian harus bisa dapatkan jawabannya seperti itu. Kemudian, it is known that the gain of a low pass filter drop 20 decibel per decade beginning at omega 0. Therefore, unity gain will occur 2 decades past to omega 0. Oke. Selanjutnya, find the voltage output for each the following input. Oke, dengan persamaan sumbernya ini. Ini adalah materi kita. Classification of amplifier based on frequency response. Nah, ada dua hal, kapasitansi internal dan kapasitor kopling. Kapasitansi internal menyebabkan penurunan gain pada frekuensi tinggi seperti yang terlihat pada contoh sebelumnya. Sedangkan kapasitor kopling menyebabkan penurunan gain pada frekuensi rendah yang ditempatkan di antara tahap penguat umumnya dipilih untuk menjadi besar. Nah, di sini ada directly couple atau DC amplifier, capacitively couple amplifier, dan tune amplifier. Kalau tune amplifier berarti memungkinkan lewatnya pita frekuensi. Oke, kita sampai ke kesimpulan. Kita simpulkan ya. Sinusoid adalah satu-satunya sinyal yang bentuk gelombangnya tidak berubah sesuai rangkaian linear. Sinyal sinusoidal digunakan untuk mengukur respon frekuensi penguat. Nah, fungsi transfer itu hampir sama seperti AV, V0 dibagi dengan VI. Cuman sesuaikan saja dengan pertanyaan. Nah, penguat tegangan dapat ditentukan dengan analisis rangkaian. Mengganti S sama dengan J omega memberikan perubahan juga, sehingga TS-nya ini, fungsi T terhadap S itu menjadi T terhadap J omega. Yang besarnya menjadi seperti ini. Dan besar responnya menjadi satuannya ini. Oke? Nah, ini ini namanya fase respon. Kemudian, amplifier diklasifikasikan menurut bentuk respon frekuensinya. Nah, kesimpulan selanjutnya,
Jaringan konstanta waktu tunggal atau STC adalah jaringan yang terdiri dari atau dapat direduksi menjadi satu komponen reaktif L atau C dan satu resistansi. Oke. Jaringan STC dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu low pass filter dan high pass filter. Jaringan LP melewatkan frekuensi rendah dan DC sambil melemahkan frekuensi tinggi. Hal sebaliknya juga untuk yang high pass filter. Gain dari rangkaian LP atau HP STC turun sebesar 3 desibel di bawah nilai frekuensi 0 atau frekuensi tak terbatas pada frekuensi omega 0 sama dengan 1 per sigma. Pada frekuensi tinggi atau frekuensi rendah, gain turun sehingga tingkat 6 desibel per oktav atau 20 desibel per dekade. Oke, kita sampai di penghujung video, yaitu referensi. Ini adalah referensi tunggal dari slide kita hari ini. Terima kasih ya semua. Sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya. Halo Smarter People, bagaimana video hari ini? Semoga semua penjelasan saya itu bisa tersampaikan dengan baik dan juga bisa dipahami dengan baik oleh masing-masing mahasiswa ya. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you Smarter People.